Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kalian semua di rumah. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Mata pelajaran IPS yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut makna proklamasi, saya mau bertanya, kalian masih ingat apa tidak? Apa itu proklamasi? Baiklah, mari kita pelajari bersama yuk. Proklamasi Indonesia adalah pengumuman secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. Mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, rajin membantu orang tua. Di lingkungan sekolah, mengikuti kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Di lingkungan masyarakat, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan masih belum berakhir, karena pasukan Belanda kembali datang ke tanah air dan dibantu oleh pasukan sekutunya Inggris. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Upaya mempertahankannya pun lewat jalur militer dan diplomasi. Berikut jalur militer, beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Akibat dari tewasnya Brigjen Malabi, Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio untuk mengenang jasa para pahlawan. Dalam pertempuran 10 November ini didirikan Tugu Pahlawan dan tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang.
terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Korban rakyat Indonesia dan tentara Jepang, termasuk Kepala Laboratorium Semarang, Dr. Karyadi. Untuk mengenang dibuat tugu muda. Pertempuran Ambarawa. Tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika, yaitu organisasi semi-militer Belanda. Tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fik Bondaris Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nika. Tri melakukan operasi bumi hangus. Para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Perang Puputan Margarana, tanggal 20 November 1946. Di Margarana, Bali, antara Tri melawan Belanda. I Gusti Ngurah Rai gugur dalam pertempuran tersebut. Peristiwa Biak pada tanggal 14 Maret 1948. Peristiwa Balikpapan, Kalimantan Timur berlangsung pada bulan Januari 1947. Pertempuran di Palembang Timur berlangsung pada bulan Januari 1947. Perjuangan melalui jalur diplomasi. 1. Perjanjian Linggajati berlangsung di daerah Linggajati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Isi perjanjian Linggajati adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. 2. Perjanjian Renville. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite 3 Negara atau KTN, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara Republik Indonesia atau TRI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. 3. Perjanjian Romroyen. Isi perjanjian Romroyen adalah sebagai berikut. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Penghentian perang gerilya dan pembebasan semua tahanan politik. Indonesia dan Belanda bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
Belanda menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Bagaimana? Menarik bukan yang telah kita pelajari hari ini? Sekarang kalian sudah tahu makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, kalian harus belajar dengan rajin agar perjuangan para pahlawan tidak akan sia-sia. Sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.